Saudara, Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan pengusutan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyebut terduga pelaku yang merupakan salah satu siswa bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror manapun. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri bilang, kepolisian terus mengumpulkan bukti dan keterangan terkait aksi peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Ia menyebut terduga pelaku bertindak secara mandiri tanpa terikat dengan jaringan teror manapun. Polisi pun hingga saat ini masih mendalami aktivitas daring terduga pelaku untuk mengetahui motif pelaku. Diketahui ternyata terduga pelaku memiliki ketertarikan pada konten-konten kekerasan. Dari pemeriksaan saksi-saksi diketahui pelaku merupakan sosok yang tertutup dan jarang bergaul. Diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Sementara dari hasil pemeriksaan ledakan di SMA N72, polisi menemukan dorongan terhadap perilaku anak berhadapan dengan hukum. Di antara dorongan tersebut, ia merasa sendiri dan tak ada tempat untuk mengungkapkan cerita keluh kesahnya, baik di sekolah dan keluarga. Yang kami peroleh dari hasil penggalian keterangan maupun petunjuk-petunjuk yang ada, bahwa yang bersangkutan anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya. Baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI. Hingga saat ini masih ada 11 korban ledakan yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. 1 korban masih dirawat di ruang ICU dengan kondisi luka berat. Penanganannya pun melibatkan 6 dokter spesialis. Korban mengalami luka bakar di bagian wajah dan tubuh. 1 orang masih di ICU dan kemudian sisanya dirawat inap. Kondisi yang dirawat inap berangsur mulai membaik. Di ICU kondisinya memang masih cukup parah dan serius, jadi belum bisa pindah ke ruang ranap biasa. Saat ini penanganannya dilakukan secara multidisipliner. Ini meliputi dokter anestesi konsultan intensif care, ini sebagai kaptennya.